Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi, NPM 306-2056002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dewi Sepmarianti, Rusmiyati, dan Slamet Riyadi. Kami di sini ingin mempresentasikan pembelajaran IPA di SD dengan dosen pengempu Ibu Nana Citrawati Lestari MPD. Hakikat IPA merupakan kumpulan ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis, tersusun secara teratur, berlaku secara umum, berupa kumpulan hasil observasi dan eksperimen. Tidak hanya sebagai kumpulan benda atau makhluk hidup, tetapi tentang cara kerja, cara berpikir, dan cara menyelesaikan masalah. Kemudian, usaha manusia dalam memahami alam semesta secara tepat, konkret, pada sasaran, menggunakan prosedur yang benar atau true, dijelaskan dengan penalaran yang valid sehingga dihasilkan kesimpulan yang benar atau true. Kemudian adalah proses di dalam hakikat IPA, yaitu ada yang dinamakan dengan proses. Proses ini adalah usaha manusia memahami alam semesta. Kemudian setelah itu ada prosedur. Prosedur ini adalah pengamatan yang tepat dan prosedur yang benar. Kemudian adalah produk. Produk ini merupakan kesimpulan yang benar. Kemudian lanjut. Di sini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk membuat siswa belajar dengan baik. Yang pertama adalah lingkungan yang mendukung dan produktif. Yang kedua, lingkungan belajar menumbuhkan peningkatan kemandirian, kolaboratif, dan motivasi diri. Yang ketiga adalah kebutuhan siswa, perspektif siswa, minat siswa tercermin dalam program belajar. Yang keempat adalah siswa ditantang dan didukung agar mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, asesmen merupakan bagian integral dari pembelajaran. Yang keenam, belajar menghubungkan siswa dengan masyarakat dan praktek yang berada jauh di luar kelas. Demikian dari saya. Yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rusmiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiyati, NPM 3062056031. Prinsip-prinsip pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita dimulai melalui pengalaman baik secara indrawi maupun non-indrawi. Kedua, pengetahuan yang diperoleh ini tidak pernah terlihat secara langsung, karena itu perlu diungkap selama proses pembelajaran. Yang ketiga, pengetahuan pengalaman mereka ini pada umumnya kurang konsisten dengan pengetahuan para ilmuwan. Yang keempat, dalam setiap pengetahuan mengandung fakta, data, konsep, lambang, dan relasi dengan konsep yang lain. Yang kelima, IPA terdiri atas produk, proses, dan prosedur. Mengapa guru perlu memahami metodologi pembelajaran? Selain faktor penguasaan materi, salah satu faktor lain yang dapat mempengaruhi profesionalisme guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas adalah pemahaman guru tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembelajaran itu sendiri. Perspektif teoritis akan memberikan arah dan acuan kepada para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, menurut Johan Dewi dalam Iskandar 2002. Guru sebagai agen pembelajaran.
Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan. Kompetensi pedagogi, kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sep Marianti dengan nomor pokok mahasiswa 3062056075. Hakikat pembelajaran IPA. Belajar merupakan kegiatan aktif di mana pelajar membangun sendiri pengetahuannya melalui suatu proses penyesuaian konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dalam pikiran mereka. Mengajar merupakan proses membantu seseorang agar dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke murid, melainkan membantu murid agar dapat mengkonstruksi pengetahuan sendiri lewat kegiatannya terhadap fenomena dan objek yang ingin diketahui. Pendidikan IPA adalah wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA merupakan proses belajar melalui pengalaman langsung, learning by doing. Daur belajar siswa SD harus mendorong berpikir ilmiah pada diri anak. Eksplorasi merupakan pengembangan kemampuan observasi ilmiah melalui penginderaan secara langsung. Yang kedua, generalisasi penarikan kesimpulan dari beberapa informasi pengalaman belajar, hasil observasi ilmiah. Yang ketiga, dedukasi merupakan aplikasi konsep dari hasil generalisasi pada situasi yang baru. Selanjutnya, beberapa pendekatan yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi pembelajaran IPA. Yang pertama, pendekatan konstruktivisme. Lalu yang kedua, pendekatan inquiry. Yang ketiga, pendekatan keterampilan. Yang keempat, pendekatan kontekstual. Yang kelima, pendekatan salik temas. Yang keenam, pendekatan IPA terpadu. Yang ketujuh, pendekatan pemecahan masalah. Yang kedelapan, pembelajaran IPA bermuatan nilai, dan seterusnya. Terima kasih.